Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Hari Purnomo, mahasiswa PPG Angkatan 3 UNES. Saya mengampu mata pelajaran geografi, mengajar di SMA 1 Grobogan, Semasagan Jaya, KKO, kreatif, kompetitif, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama supaya dalam pembelajaran pada siang hari ini diberikan kemudahan kelancaran. Dayan, pimpin doa untuk pada siang hari ini. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian akan saya cek kehadiran dari kalian. Mungkin ada yang tidak hadir. Dimulai dari Amel, ada? Ada. Anissa, ada. Brian, Desta, Nova, Naswa, Novi, Risma, ya. Ristania, Sanja, Septiana, Saskia, Faisa, ya. Maila, ya. Andini. Oke ya, berarti semuanya hadir 20 ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, sebelum ke materi, semuanya berdiri. Yuk, kita ice breaking seperti kemarin. Ya, kemarin kalau saya bilang Semansagan, jawabannya Semansagan Jaya, Jaya, gitu ya, 3 kali. Kemudian kalau saya bilang KKO, kreatif, kompetitif, optimis, yes, siap? Semansagan Jaya, Jaya, Jaya. KKO, kreatif, kompetitif, optimis, yes. Terima kasih, bisa duduk kembali. Oke ya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita membahas mengenai materi dinamika litosfer. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu dinamika litosfer. Ya, saya ibaratkan, saya contohkan. Ya, sebelum ke dinamika, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah capaian pembelajaran ya di fase E. Peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, peta penelitian geografi dan lingkungan geosfer, memaparkan ide dan mempublikasikan di kelas ataupun di media lain. Itu adalah capaian pembelajarnya. Kemudian yang kedua, ini ada peta konsep di dalam litosfer, itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah litosfer itu sendiri. Litosfer dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah struktur lapisan, kemudian bentuk-bentuk permukaan bumi, kemudian di dalam struktur lapisan itu dibagi lagi menjadi struktur lapisan kulit bumi, kemudian batuan, kemudian di dalam bentuk-bentuk permukaan bumi itu dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu bentuk muka bumi dan bentuk akibat tenaga endogen dan bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Ya, kemudian dari situ juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ya, dari struktur lapisan tadi itu dari batuan dan mineral itu dibagi lagi menjadi 3.
Yang pertama adalah batuan beku, kemudian batuan sedimen, yang ketiga adalah batuan metamor. Itu kalau dilihat dari batuan dan mineral. Kemudian yang kedua, berdasarkan akibat tenaga endogen, itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu bentuk lahan vulkanik, bentuk lahan struktural. Kemudian yang ketiga ini adalah bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Yang pertama adalah bentuk lahan demaksial, kemudian fluvial dan marin. Itu adalah bagian daripada konsep dalam dinamika litosfer. Kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa yang kita capai tujuan pembelajaran pada siang hari ini ada 3. Yang pertama adalah definisi litosfer. Kemudian yang kedua, menganalisa susunan litosfer. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan 3 bentuk batuan penyusun litosfer. Itu yang ada pada tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian ada pertanyaan tematik. Di sini ada gambar dinamika litosfer, ya. Bisa lihat di depan bentuknya bulat, bundar. Kemudian di sini dari gambar di atas, ya, dari gambar di atas, bagaimana lapisan pembentuk muka bumi mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ya, misalnya saya ambil contoh di sini adalah kalau kalian melihat telur, ya, telur itu bentuknya bulat. Ya, di situ ada berapa lapisan? Ada 3, ya. Yang pertama adalah cangkangnya, kemudian yang kedua adalah putihnya, kemudian yang ketiga adalah kuningnya. Itu bagian contoh atau bentuk daripada litosfer. Kalau kita membayangkan sama, ya, berarti litosfer itu dibagi menjadi 3 bagian. Satu adalah bagian yang atas namanya kerak bumi atau disebut dengan litosfer, ya. Kemudian yang kedua adalah selimut atau mantel atau astenosfer. Ya, kemudian yang ketiga adalah inti bumi atau disebut dengan barisfer. Ya, itu adalah bagian daripada, ya, litosfer. Ya, di sini ada satu pertanyaan, ya, dari gambar di atas, bagaimana lapisan pembentuk muka bumi itu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Mungkin ada yang tahu? Ayo. Lapisan pembentuk muka bumi yang terdiri dari atmosfer, Ya. hidrosfer, litosfer, dan biosfer memiliki dampak yang signifikan yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ya, betul, ya. Jadi dari gambar di atas itu dapat diartikan apa yang disampaikan temanmu, betul sekali, ya. Di mana lapisan litosfer itu merupakan lapisan yang sangat mempengaruhi bagi makhluk hidup, ya. Terutama bagi makhluk hidup yang ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Karena litosfer itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Itu pertanyaan yang ada dalam dinamika litosfer. Kemudian ini ada pertanyaan awal, nanti bisa dikerjakan, ya. Pertanyaan awal atau asesmen awal yaitu mengenai apa itu dinamika litosfer. Nanti bisa dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup, ya. Waktunya 5 menit. Nanti kalau sudah dikumpulkan kepada saya. Ya, waktunya 5 menit. Di foto, ya. Kalau enggak, waktunya 5 menit. Ada 3 soal untuk mengawali asesmen awal. Yuk. Asesmen awal. Kasih nama kelas. Kurang 1. Siap.
Sudah ya, cukup ya. Sini ya, dikumpulkan lagi. Dikumpulkan. Soalnya yang pertama adalah kerak bumi, kemudian yang kedua mantel bumi, inti bumi. Itu pengertiannya apa di situ sudah ada. Waktunya 5 menit cukup ya. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di depan, kasih nama kelas. Langsung ditulis saja. Ya, pengertiannya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Bisa dimulai dari sekarang, nanti kalau sudah dikumpulkan depan, kita melanjutkan ke materi struktur lapisan bumi. Bisa ya? Ya apa, ayo. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya. Ya, pengertian. Seperti tadi yang sudah saya berikan, atau buka di buku, tidak apa-apa. Ya, cari sumber yang lain mungkin, kalau nggak bisa. Yang selesai duluan bisa dikumpulkan. Ya. Yang selesai duluan bisa dikumpulkan di depan. Pertanyaannya mungkin tidak ada di buku ya, mungkin cari sumber yang lain biar mudah, gampang, cepat. Karena media itu banyak sekali. Ya, bisa melalui Google, bisa, atau melalui buku paket, bisa. Sehingga untuk mempermudah atau memperlancar dalam kalian mencari jawaban. Bisa, Najwa? Bisa ya? Najwa bisa? Andini? Susi? Bisa ya? Brian? Sudah selesai? Dikumpulkan kalau sudah? Ya, yuk. Ada yang sudah?
Ada kesulitan? Nggak ada ya? Gampang ya, cari di paket, kalau nggak ada di media. Tuh, saya kira ada itu. Sudah, Brian? Oke. Yang sudah bisa dikumpulkan depan. Sanca sudah. Andini sudah, siap. Ada lagi? Novi? Belum? Stefano sudah? Sudah? Bawa sini, oh, sudah? Desta? Belum? Sudah? Sudah? Cukup? Sudah? Wes, sudah? Sudah. Kemudian, kamu sudah? Sudah, Dok? Oke, Novi. Sudah? Sudah? Cukup? Oke. Ini sudah? Sudah ya? Oke. Terima kasih ya. Oke, kalau itu kita lanjutkan ke materi, yaitu mengenai tadi dinamika litosfer. Ini ada beberapa struktur lapisan kulit bumi, ya, dibagi menjadi 3. Apa itu lapisan kulit bumi? Lapisan kulit bumi adalah lapisan paling luar, sering disebut juga sebagai litosfer, ya. Sehingga litosfer itu sendiri dibagi menjadi beberapa komponen, beberapa susunan. Yang tadi adalah nomor 1 adalah kerak bumi atau disebut dengan litosfer. Apa artinya? Itu adalah lapisan paling atas, paling luar, ya, ketebalannya sekitar 1.200 km. Itu bagian daripada kerak bumi atau disebut dengan litosfer. Kemudian yang kedua, yang susunan yang kedua adalah namanya adalah selimut bumi atau disebut dengan mantel, ya. Mantel itu apa? Mungkin ada yang tahu? Mantel atau selimut bumi itu artinya apa? Ya. Lapisan yang menyelubuhi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, Ya. sekitar 82% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan. Ya, betul. Jadi lapisan asenosfer itu adalah lapisan yang berada di bawah lapisan litosfer. Itu dikatakan lapisan mantel atau lapisan selimut, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya barisfer. Ya, barisfer itu pada karo lapisan inti bumi. Sehingga lapisan inti bumi itu dibagi menjadi inti dalam dan inti luar. Kalau inti dalam itu berupa benda padat, inti luar berupa benda. Nah, itu adalah yang membedakan antara inti dalam dan inti luar. Ini terletak pada lapisan atau susunan daripada litosfer, ya. Kemudian berikutnya adalah tadi sudah saya contohkan tadi, ya, seperti telur, ya. Telur itu dibagi menjadi 3 komponen tadi, ya. Ada cangkangnya, kemudian ada putihnya, kemudian ada kuningnya. Itu adalah bagian-bagian, kalau kita contohkan seperti yang ada di depan, yaitu litosfer, ya. Selanjutnya adalah batuan dan mineral pembentuk litosfer, ya. Batuan dan mineral pembentuk litosfer. Kalau kita melihat batuan, ya, pembentuk litosfer itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam.
Ya, kalau kita lihat di sini adalah yang namanya batuan apa? Batuan beku. Ya, batuan beku itu dapat diartikan adalah sebagai batuan apa? Artinya? Batuan beku mungkin ada yang tahu? Artinya apa? Batuan beku, ayo. Batuan beku. Artinya apa? Mungkin ada yang tahu. Batuan beku, ayo. Pernah dengar ya? Pernah ya? Ayo, batuan beku. Jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagian batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Ya, betul ya. Jadi batuan beku itu adalah batuan yang mengalami proses pembekuan oleh magma. Magma itu apa? Magma itu podo karo benda pijar yang sangat panas sekali. Ya, kita lihat contoh adalah adanya vulkanisme, gunung meletus. Ya, gunung meletus itu mengeluarkan beberapa material ya. Ya, di antaranya ya ada batu besar, batu kecil ya. Sehingga di situ ada contoh batuannya. Ya, contoh batuannya di sini ada batu andesit, batu basal. Mungkin kalau kita pernah ke Candi Prambanan, ya Candi Prambanan itu merupakan salah satu bentuk bahannya dari batu, ya batunya mungkin batu basal, yaitu mungkin hasil letusan dari gunung berapi. Sehingga ya menurut sejarah itu ya menurut sejarah akhirnya dibuat sebuah candi. Itu berasal dari proses batuan beku, ya. Nah, ini ada beberapa contoh batuan beku. Yang pertama adalah batu granit. Batu granit tahu ya? Batu granit itu dipakai atau digunakan untuk hiasan lantai, dinding, sehingga warnanya mengkilat. Ya, harganya pun juga sangat lumayan mahal. Ya, seandainya besok kalau kalian membuat rumah, ya lantainya dikasih lantai granit, itu luar biasa bagusnya walaupun harganya mahal. Ya. Juga dipakai untuk hiasan dinding juga bisa. Ya, itu mempercantik ya keadaan rumah. Ya, dibandingkan kalau kita menggunakan keramik ya. Kalau keramik itu harganya mungkin lebih di bawah, tapi kalau granit itu harganya lumayan. Kita ambil contoh yang lain adalah di masjid. Di masjid itu juga menggunakan bahan dari granit ya, bahannya dari granit sehingga kalau kita lihat bentuknya seperti kaca. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batu andesit. Ya, batu andesit itu dipakai untuk apa? Batu andesit itu dipakai untuk bahan bangunan. Artinya apa? Apabila nanti kalian membangun sebuah rumah, pondasinya itu kalau dipakai menggunakan bahan batu andesit itu akan lebih kuat, akan lebih kokoh. Itu manfaat daripada batuan granit dan batuan andesit. Ya, mungkin masih ada contoh-contoh yang lain dari macam-macam batuan beku. Mungkin ada yang tahu contoh selain andesit, kemudian granit, ada lagi contoh batuan beku. Selain batu granit, selain batu andesit, ada yang tahu? Contoh yang lain? Batu basal, kemudian apa lagi? Batu gabru, kemudian ada lagi batu diolit. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada batuan beku ya. Jadi manfaatnya juga bermacam-macam. Tadi sudah saya sampaikan batuan granit tadi untuk hiasan, kemudian batu andesit juga untuk bahan bangunan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sehingga batu yang ada di Indonesia itu jumlahnya ratusan. Ya, kalau kita mengingat pada waktu booming-boomingnya akik dulu ya, batu itu sangat luar biasa harganya, mahal sekali. Ya, bahkan sampai sebesar kelereng itu harganya sampai ratusan juta. Itu dulu pas booming-boomingnya, tapi sekarang sudah mulai tidak ada. Akhirnya batu itu menjadi murah, ya, tidak seperti dahulu. Tuh. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah batuan sedimen. Ya, batuan sedimen. Ya, batuan sedimen itu mungkin ada yang tahu apa artinya? Batuan sedimen? Brian? Batuan sedimen ada tahu? Yuk. Batuan yang berlapis-lapis bersusun dari partikel batuan yang berasal dari batuan yang ada sebelumnya dan terendapkan di suatu tempat setelah terangkut oleh sungai, gelombang atau arus pasang, angin, dan es. Betul ya, jadi batuan sedimen itu dapat diartikan adalah sebagai batuan yang berlapis-lapis, ya, yang tersusun dari partikel batuan yang berasal dari batuan yang ada sebelumnya dan terendapkan di suatu tempat, ya, setelah terangkut oleh sungai, kemudian gelombang atau arus pasang, angin, dan es. Itu adalah arti atau pengertian daripada batuan sedimen. Sehingga batuan sedimen sendiri juga memiliki beberapa contoh, ya. Di antaranya adalah batu breksi. Kalau menurut kalian ini batunya berwarna enggak ini? Kalau lihat gambar. Merah, coklat, apalagi? Ya, coklat, ada merah, kemudian ada putih, ada hitam, ya. Itu kalau kita bayangkan seperti batu konglomerat. Ya, batu konglomerat itu adalah batuan yang kaya akan warna. Ya, karena apa? Warnanya berbagai macam. Ya, tidak hanya satu warna, tapi wah warnanya itu ada 5 atau 4 jenis, sehingga dikatakan batu konglomerat. Ya, memiliki banyak warna. Ya, kaya akan warna. Seperti manusia itu kalau ya, seperti kita itu memiliki kekayaan yang lebih, itu ya bisa membeli segalanya, itu dikatakan konglomerat, kaya. Ya, kaya akan materi, kaya akan segalanya. Ya, kita mau kemana bisa. Ini kalau batu breksi ini nih, ya, batu yang kaya akan warna. Kemudian yang kedua adalah batu garam. Ya, bentuknya seperti ini, hitam. Ya, bermacam-macam bentuknya. Ya. Nah, selain batu breksi, kemudian batu garam, mungkin ada contoh yang lain. Ya, batu pasir digunakan untuk apa? Manfaatnya untuk bahan bangunan, ya, apalagi kalau kita mau membuat, ya, rumah, ya, batu pasir itu sangat dimanfaatkan atau sangat digunakan untuk plester, ya, kemudian untuk yang lain. Kemudian ada lagi selain batu pasir, ada lagi, mungkin ada yang tahu apa? Wah, batu serpih, ya. Kemudian ada lagi batu kaolin, batu lempung. Kemudian ada lagi batu kapur. Nah, ini batu kapur yang ada di daerah kita nih. Ya, daerah kita ini termasuk daerah yang berkapur, ya, di mana daerahnya banyak ditumbuhi pohon jati, karena pohon jati itu cocoknya adalah daerah yang berkapur. Ya, sehingga batu kapur itu juga dipakai atau dimanfaatkan sebagai campuran untuk bahan pembuatan semen, ya. Ya, makanya sangat bagus sekali. Ya, batu kapur. Selain itu batu kapur juga dipakai untuk pengeras jalan. Kemudian ada lagi dipakai untuk apa lagi batu kapur? Campuran kimia, Campuran kimia, bahan makanan, gula dan minyak. Makanya kalau kita di daerah kita, ya, kita mau apa itu istilahnya, air itu godok, ya, istilahnya orang Jawa itu mau godok air, ya, itu akan kelihatan keraknya. Ya, kerak itu adalah hasil daripada pengendapan batu kapur itu yang ada di daerah kita. Makanya pohon jati itu cocoknya ya daerah berkapur. Makanya jati di daerah kita itu tumbuh dengan baik, dengan
bagus itu ya di daerah yang berkapur. Ya. Kemudian ada lagi selain batu kapur mungkin cukup ya. Mungkin itu adalah contoh-contoh batuan sedimen ya. Manfaatnya, fungsinya juga berbeda-beda. Kalau pasir tadi untuk bahan bangunan, kapur itu tadi untuk campuran bahan semen dan lain sebagainya. Itu yang tergolong batuan sedimen. Kemudian yang ketiga adalah batuan metamor. Ya, batuan metamor. Ingat, ada yang tahu batuan metamor itu? Pernah mendengar? Pernah melihat bentuknya seperti apa? Jenisnya seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Batuan metamor, yuk. Pengertiannya apa nih? Merupakan batuan yang berasal dari batuan Ya. yang tidak ada seperti batuan kuku atau batuan sedimen, kemudian mengalami perubahan fisik dan kimia sehingga berbeda sifat dengan sifat batuan asalnya. Ya, betul sekali. Jadi batuan metamor itu merupakan batuan yang berasal dari batuan yang sudah ada. Seperti apa? Seperti batuan beku atau batuan sedimen. Ya. Kemudian mengalami apa? Mengalami yang namanya perubahan fisik ya. Ya, kemudian kimia ya. Sehingga berbeda sifat dengan sifat batuan asalnya ya. Karena batuan metamor itu merupakan batuan yang mengalami proses perubahan suhu. Ya, dikatakan tadi adalah perubahan fisik, perubahan kimia. Ya, sehingga di sini ada contoh-contoh batuan metamor. Ya, yang pertama adalah batu apa nih? Gneis. Ya, kemudian yang kedua batu marmer. Ya, kita lihat yang kedua batu marmer. Ya, batu marmer itu model batu alam. Ngerti marmer ya? Itu dipakai untuk apa? Bukan. Ya, batu marmer itu dipakai untuk hiasan. Bisa lantai, bisa dinding. Harganya cukup lumayan mahal ini. Ya, dibandingkan dari batuan granit tadi ini lebih tinggi daripada batuan marmer. Karena bentuknya juga bagus, tingkat kekerasannya juga berbeda dengan batuan granit tadi. Ya, batu marmer ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai hiasan dinding, lantai, kemudian sebagai pernak-pernik. Ya, kalau kita ke Jogja itu biasanya kita menjumpai marmer yang mengkilat bagus, ya. Sehingga kita rasanya ingin membeli walaupun harganya mahal. Ya. Karena apa? Karena tidak semua orang mungkin bisa ya memakai marmer, karena marmer itu 1 meter mungkin harganya sampai jutaan. Tapi kalau granit kan sampai mungkin 120 sampai 300. Tapi kalau marmer itu lebih tinggi lagi dan kekuatannya luar biasa, tidak mudah pecah. Ya, karena tingkat kekerasannya luar biasa. Mungkin ada contoh batuan yang lain selain marmer, gneis, batu kuarsit itu dipakai atau dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai pembuatan kampak dan mata tombak. Kalau kita zaman dulu sejarah ya, orang berburu itu menggunakan bahannya bahan kapak tapi terbuat dari batu. Itu zaman dhisik, zaman sejarah. Ya, kemudian ada lagi contoh yang lain, batuan. Ada lagi? Ada lagi? Contoh batuan metamor.
Apa? Susi. Selain batu marmer, batu gneiss. Kemudian ada lagi? Nggak ada? Cukup ya? Ya, itu adalah 3 jenis batuan yang ada di susunan litosfer. Yang pertama tadi adalah batuan beku, kedua batuan sedimen, ketiga batuan metamor. Itu adalah batuan pembentuk litosfer. Ya, mungkin itu yang ada pada materi litosfer. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita langsung membentuk kelompok ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Buat satu kelompok 5 ya. Yuk, kira membentuk kelompok dari kelompoknya ayo diambil bahannya diambil nanti waktunya 15 menit untuk pembuatan, 15 menit untuk presentasi. LKPD-nya sudah satu-satu tadi ya. Sudah saya kasih belum? Belum. Oke. Saya kasih satu-satu. Jadi diisi nanti nama dan sebagainya. Diisi nama dan apa? Gak apa-apa. Kurang berapa? Sudah atau belum nih? Ini enggak usah. Tadi yang seperti tadi. Ini belum ya? LKPD. Diisi nama kelompok. Apa? Gak usah. Berani? Jadi diambil dulu. Bahannya diambil. Apa? Nanti dikasih warna hijau gak? Ya, enggak apa-apa. Sesuai inovasimu sendiri. Yang kamu buat mau seperti apa bebas. Mau modelnya, bentuknya kalian yang menentukan. Ya, 15 menit cukup ya. Nanti 15 menit presentasi, 15 menit pembuatan proses bahannya.
Wes. Iki wis ditempel. Kita tempel piye? Iki nempelnya nang kono apa suara nang kene? Berarti kene. Berarti kok ngene. Nempelnya ngene. Iki kok Pas aja. Buka iki. Boleh iki gak sian? Berarti iki wis gak tinggu ya. Oh, Ini warna putih gak sih? nah ngaten sih. Kowe iki wae. Ini gak lengket yuk. Iki lho, situ iki. Iki gak lengket. Iya. Clean. Tapi kue. Tapi kobong. Iki iki. Jalan lagi. Jalan kene. Jual. Iya, jalan lagi. Ini malah lengket deh perasaan. Saya. Ya kan? Ambil di sini. Oh, kertasnya. Kok tak cukup? Kan tak terus. Terus saat ini juga dari kono. Kono kabeh. Soalnya bisa. Bisa. Tapi kita ini suwi. Sampai disebut. Terus tadi Piro? gitu. Kok ditusuk? Yo engko gawe bendera, nama nih kok litosfer. Kene kene ono tadi Tapi itu tempel. kantornya tuh kayak iso. Ya silahkan. Kayaknya ngatur dhewe ya terus wae. Iku namanya apa? Tapi kuwi tuh cilik keneh wi. Tapi itu tuh ketok nih kok. Orang. Dari orang. Ketone emang musim putih wae Denis. Bisa musim putih wae Denis. Duh, tapi terus iki. Soalnya Orangnya mana? Coba gak sih? Uang kecil apa? ini baju lebok nang jero kene. Kak merah sih lah kayak orang. Orang gak sih merah? Orangnya sih. Gedean ya. Ini semangin ya? Ya, terus yang ngetok aja ya. Yang panas? Iya. Oh, no, tuh di situ mungkin. Berapa itu? Iya. Itu. Enggak pernah. Uang enggak ini aja. Tali birunya nggak?
Inti bumi ya? Di dalam mana pira sih? Dua. Inti bumi ada dua. Iku merah sing apa? Sing kuwi lapisan mantel bumi. Selimut. Selimut. Apik ya. Ilona lipstick. Gimana kak? Ini alis sih. Emang sama apa tuh? Jadi emang gua air. Itu kalau stem merah-merah. Lah. Wes. Banget, guys. Ini buruk sekali ya. Tambahin ya. Wes nak. Kurang apa? Pepet mau. Warnanya Wow, merahnya mantap coy. Boleh lah. Orang yang lagi. janda. Ora. Wih kok gak ya? Ini wes termasuk oren ya. Gato, iku lo campur oren ambil merah. Kuning Kuning ambil ini merah. tak campur. Orennya tak campur. Ya warna. Ini sing atas ya ono merahnya. Brutal iki. Ndire? Sing gede kelas. Iki lho ning kene lho bae kok kowe ning kono ora kerja. Iki banyune tutup botolnya ditutup buka ngene tutupne ya. Apik lah. Iki gak tekan kene gandeng. Jare iki Biru. Oke biru. Catatan biru bisa. Yo nek kok iku ditambahi to? Iya betul. Orennya kurang oren gitu. Kurang oren, cek tambahi kuning. Jadi sudah aturan nek nah. Nah. Ini kurang. Jajal. Jadi sing oren sing Sing jero nek iki. Iki ambil iki. sik ya. Kurang ya? Kau tak aku tambahin. Kurang. Terus kuning. Kalau ana ijo-ijone lho iki lho. Kenapa kowe gak kurang mas, kuningnya kurang. Masuk kene. Mending ini lho weh. Iki lho jadi warna oranye. Ndokno kene lho. Kok kene sing kokean. Itu buka aja rasanya itu. Gak kok abang kan ya wis. Dan dulu ada Pak. Oh iya. Ini abang mau di Oke. Bahannya dari apa? Gula plastik. Kemudian isinya apa saja itu? Clay ya? Clay. Kemudian ada kesulitan enggak nih? Ada. Di bagian ngiris gulanya. Ada yang lain mungkin? Cukup ya? Cukup. Berarti bahannya dari gula plastik, gula tenes, kemudian di dalamnya ada 3 lapisan, diisi dengan bahan semacam plastisin ya. Oke, terima kasih. Semangat. Kelompok 2 bahannya dari apa? Styrofoam. Ada kesulitan enggak? Ada di bagian? Waktu menempelnya ini kan kurang rapat, Pak. Ya. Tapi kita pakai ini, fitting. Pakai fitting. Berarti tidak ada masalah. Ya. Oke, mungkin yang lain, kendala yang lain? Motongnya? Oh ya, harus disesuaikan dengan modelnya ya, bentuknya supaya tidak rapi ya, supaya rapi dibuat yang rapi. Cara pemotongannya mungkin ya. Tetap semangat ya. Siap. Oke, nanti presentasi siap untuk menyampaikan. Oke. Kelompok 3. Bahan yang dipakai apa nih?
Apa? Alam. Ya, kayak seperti clay ya, seperti clay. Kemudian ada kendalanya tidak? Kendalanya di bagian naruh malamnya atau claynya tidak pas, tapi bisa ya. Berarti sudah contohnya bentuknya seperti apa? Oh ya, berarti ada warna apa itu? Biru, merah, oranye. Siap ya nanti untuk presentasi. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Berarti kelompok 3 siap nanti. Kelompok 4. Wah, ini kelompok 4 pakainya bahan apa nih? Styrofoam. Belinya di mana ini? Di Shopee. Harganya sekitar 10 ribuan. Mungkin ada yang 10 ribu, ada yang 40 ya. Ini awalnya pakai bahannya selain styrofoam bola apa saja ini? Ada cat, air, ada cat was. Kemudian apa lagi? Air. Ada kendalanya enggak nih? Kendalanya pas motong. Nah, itu ada warna apa saja? Warna coklat, merah, oranye, kuning. Jadi nanti bisa ya membedakan antara 3 lapisan ya. Tetap semangat. Nanti presentasi siap? Oke, saya tunggu nanti hasilnya.
Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1 karena di sini ada 4 kelompok. Jadi kelompok 1 nanti terus kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Kelompok 1 maju duluan yuk. Dokter. Siap, semangat. Iya, aku malu. Kok aksi? Ini presentasi dari kelompok 1. Nanti bisa disampaikan bahannya apa, kemudian dari itu kemudian ada pertanyaan mungkin ditanyakan. Ya, siap, mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan karya proyek kami, yaitu membuat struktur bumi. Perkenalkan, nama saya Naila Elsa Maharani dan di samping saya adalah rekan saya, Nova Aprilia. Saya Risma Anggraini. Saya Faisya Aurelia Anandita. Saya Susi Lestari. dan di sini kami akan menjelaskan tentang struktur bumi. Yo. Yang pertama adalah kerak bumi atau bisa disebut litosfer. Lapisan paling dasar yang paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Nah, ini adalah kerak bumi yang paling luar. Fungsi kerak bumi yaitu tempat penambangan berbagai mineral dan bahan tambang dan untuk mengatur suhu bumi. Alat bahannya yaitu bola plastik, plastisin, dan pisau. Ini lebih detailnya, warna hijau dan abu ini kerak bumi, warna oranye ini mantel bumi, merah inti bumi. Apakah ada pertanyaan? Ya, struktur yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi atau bisa disebut selimut bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 sampai 3.000 km yang tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi yang di atasnya. Sedangkan bagian bawah tersusun oleh batuan yang meleleh. Fungsi mantel bumi yaitu melindungi inti bumi. Inti ini siapa semua? Inti. Inti bagian bumi ada dua, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. Inti bagian luar yaitu struktur cair, besi dan nikel, berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhu mencapai 3.700 cc. Inti bagian dalam berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhu mencapai 4.300 sampai 5.400 cc. Fungsi kerak bumi yaitu tempat pengembangan berbagai mineral dan bahan tambang, mengatur suhu bumi. Yuk. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan yuk. Dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan yuk. Ada pertanyaan? Ya, Dayan. Saya ingin dari kelompok B. Ini bertanya,
Apa fungsi masing-masing lapisan litosfer? Fungsi dari lapisan litosfer. Oke, di sini saya izin menjawab ya. Fungsinya adalah memberi kehidupan di bumi, manusia melakukan aktivitas di atas litosfer, manusia hidup dan berkembang. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kelompok 1 ya. Yuk. Saya akhiri presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 siap. Kelompok 2. Oke. Nanti ya, kelompok 2 yuk. Baik. Kelompok 2. Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Sulfiana Hidayatus Solehah. Teman yang di samping saya Anissa Najwa Putri, Septia Putri Andriani, Brian Putra Permana, dan yang paling ujung itu Novi Anandasari. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu susunan litosfer. Bahan-bahan yang kami gunakan ada styrofoam, tusuk sate, kertas pangi, lem, dan karter. Cara pembuatannya? Cara pembuatannya pertama buat pola pada styrofoam, lalu gunting pola tersebut, kemudian sambungkan menggunakan tusuk sate dengan lem, maka jadilah seperti ini. Setelah menjadi bentuk seperti ini, berilah tanda seperti litosfer, mantel bumi, dan inti bumi. Lalu semua susunan ini akan dijelaskan oleh Septia. Susunan litosfer ini terdiri dari yang paling luar adalah litosfer, lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Dan yang di bawah ini mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang menyelubungi inti bumi dan bagian terbesar dari bagian bumi. Dan yang terakhir adalah inti bumi. Inti bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat, memiliki ketebalan sekitar 1.216 km dengan suhu yang sangat tinggi hingga mencapai 6.000 derajat Celcius. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain, yuk. Presentasi dari kelompok 2, mungkin ada yang ditanyakan, yuk. Yuk. Kelompok 1 mungkin, kelompok 3, 4. Kelompok berapa? Ayo. Perkenalkan, saya Risma dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana proses terbentuknya litosfer? Terima kasih. Pertanyaan kelompok 1 akan dijawab Brian. Siap, izin jawab. Bagaimana proses terbentuknya litosfer? Nah, proses terbentuknya litosfer terbentuk dari induk batuan litosfer, magma cair, ijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Kemudian magma mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ya. Cukup ya? Siap. Mungkin dari jawaban kelompok 2. Cukup? Cukup. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup ya? Jika tidak, kami tutup. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Berikutnya adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3. Yuk, dipersiapkan. Kelompok 3, yuk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan produk kami yaitu struktur litosfer. Perkenalkan, nama saya Sanca Saptawardana dan Perkenalkan, nama saya Septia Nadia Puspita. Perkenalkan, nama saya Melanda Fitriani. Perkenalkan, nama saya Rizania Putra Priyanti. Perkenalkan, nama saya Nurlista Dinda Maharani. di sini teman saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan produk kami. Ya, di sini ada sebuah malam dan plastisin. Langkah-langkah pembuatannya yaitu bentuk bulat malam dan taruh malam selanjutnya yang berwarna merah dan oranye di dalam malam yang berwarna biru. Setelah itu, setelah dicampur atau dibulatkan menjadi satu, malam atau plastisin kita potong dan hasilnya seperti ini. Sebelum saya akan bertanya kepada kalian-kalian, saya akan menjelaskan dulu karakteristik dari litosfer yang kita buat. Lapisan-lapisan bumi, yang pertama adalah kerak bumi yang berwarna biru ini. Kerak bumi yaitu lapisan yang terletak di atas lapisan perantara dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenisnya 2,89 cm kubik. Dan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lapisan sial, lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur silikon dan aluminium termasuk senyawa adalah bentuk SiO2. Yang kedua adalah lapisan sima. Dan yang kedua ini, yang di tengah ini adalah kerak bumi yang berwarna orange. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah yang paling tengah adalah inti bumi. Inti bumi terdiri dari dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Dari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Yuk. Ada yang ditanyakan kelompok 3? Najwa, yuk. Ayo. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Safinatul Zulfa ingin bertanya apa saja yang terjadi di dalam litosfer? Apa saja yang terjadi di dalam litosfer? Yuk, kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjawab dari kelompok 4. Jadi yang terjadi dalam litosfer itu bisa terjadinya erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan erosi. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Baik, kami tutup. Dari sekian kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, kelompok 4 yang terakhir. Yuk, kelompok 4 yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kasana. Nama saya Zulfian Amanda. Nama saya Andini Secanovita. Nama saya Desa Iklima. Nama saya Najwa Safinatul Zulfa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan langkah-langkah produk kami.
Jadi cara pembuatan produk ini adalah pertama bahan-bahannya itu ada styrofoam, ada tusuk sate untuk menusuk nama-nama lapisan-lapisan bumi, terus ada cat air. Jadi proses pengerjaannya styrofoamnya itu dipotong 1/4 lalu diberi warna sesuai lapisan-lapisannya dan diberikan nama-nama lapisan tersebut. Selanjutnya penjelasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan bentuk bumi ya. Terus, tadi kan teman saya bilang 1/4 bagian dipotong itu menjadi 3 lapisan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu lapisan litosfer. Ada yang tahu apa itu lapisan litosfer? Baik, saya akan jelaskan. Lapisan litosfer adalah lapisan bagian terluar, yaitu atau dikenal juga dengan lapisan kerak bumi atau juga dengan litosfer itu lapisan bebatuan. Pernah mendengar kan? Nah, apa sih lapisan litosfer itu? Lapisan litosfer adalah lapisan yang terletak di bagian terluar dari bumi ini, dan lapisan ini ternyata memiliki ketebalan sampai 1.200 km. Wah, tebal banget ya ternyata. Nah, ini merupakan lapisan terluar tadi ya. Lapisan ini ternyata terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang tahu apa itu lapisannya? Yang pertama adalah lapisan sial. Apa tuh lapisan sial? Lapisan silisium aluminium. Yang kedua adalah lapisan sima, dikenal juga dengan lapisan silisium magnesium. Nah, ternyata setelah saya baca-baca dan saya mencari-cari sumbernya, lapisan litosfer ini ternyata dia terbagi atas 3 batuan yang sangat terkenal. Yang pertama, batuan beku, yang kedua, batuan sedimen, yang ketiga, batuan metamorf, yang tadi dijelaskan oleh Pak Wahyudi. Nah, ternyata kedua lapisan tadi, sima dan sial itu letaknya berbeda teman-teman. Yang pertama, sial itu terletak di kerak benua dan sima itu terletak di kerak samudra. Yang kedua ada lapisan astenosfer yang berwarna merah, bisa kalian lihat ya. Nah, lapisan astenosfer atau yang dikenal dengan lapisan pengantara atau juga disebut dengan mantel bumi. Nah, lapisan astenosfer ini merupakan lapisan bawah dari lapisan litosfer tadi. Ketebalannya mencapai 2.900 km. Wah, lebih dalam ya. Iyalah. Nah, ini merupakan lapisan astenosfer. Nah, lapisan astenosfer ini kaya sekali akan mineral ferromagnetik. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andini. Pada lapisan terakhir ini adalah inti bumi. Nah, jadi inti bumi itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, inti dalam dan juga inti luar. Pada inti luar itu berbentuk seperti cairan atau tidak padat. Kalau inti dalam itu berbentuk seperti padatan. Jadi itulah penjelasan mengenai lapisan-lapisan pada bumi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 4 ini. Yuk. Yang bertanya? Berdiri. Diri tidak apa, yuk. Ada yang ingin ditanyakan? Septiana, berdiri. Berdiri. Septiana, berdiri yuk. Biasa langsung, yuk. Saya Septiana Diapuspita, izin bertanya. Berapa ketebalan dari lapisan litosfer? Nah, tadi lapisan litosfer itu ketebalannya 1.200 km. Itu ya, mungkin sudah dijawab.
ketebalannya sekitar 1.200 km. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika Cukup ya? tidak, kami akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak yang memberikan presentasi yang terbaik. Oke ya. Dari beberapa presentasi tadi ya, dapat saya lihat, sahabat saya amati semuanya bagus. Tapi mungkin ada yang lebih bagus lagi. Jadi nanti penilaiannya juga berbeda ya. Tapi tetap semangat ya. Kemudian untuk selanjutnya dari berbagai macam apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau menarik kesimpulan. Apa? Ya monggo. Jadi menurut saya kesimpulan yang telah saya dapat, 3 lapisan dalam bumi itu yang bentuknya ada lapisan litosfer, astronosfer, dan lapisan inti. Lapisan inti terbagi menjadi 2, yaitu inti dalam dan inti luar. Terus yang menurut saya kesimpulan saya, lapisan litosfer tadi terbagi menjadi ada 3 batuan, yaitu batuan metamorf, batuan sedimen, dan batuan batu. Batuan batu tadi contohnya granit, kalau batuan sedimen tadi contohnya batuan batu kapur dan juga pasir. Sedangkan batuan metamorf itu batu marmer. Itu menurut saya, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian untuk dari awal, dari akhir sampai presentasi, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, asik ya. Asik, terima kasih. Ya, kemudian untuk asesmen terakhir, kalian bisa lihat di WA, coba dibuka WA-nya, HP-nya. Ada Google Form, di situ ada tugas asesmen akhir. Di situ ada soal pilihan ganda, bisa dikerjakan nanti. Ya. Sudah bisa dibuka di Google Form ya? Bisa ya? Bisa dilihat semuanya. Sudah ketemu? Soalnya ada berapa? Ada 10 ya? Nah, itu soalnya mungkin lebih gampang atau nanti bisa dicari. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, ya, untuk pelajaran minggu depan atau materi berikutnya yaitu mengenai tenaga endogen dan tenaga eksogen, karena tenaga endogen itu dibagi menjadi 3 ya, karena sifatnya dari dalam, yaitu dari dalam bumi ya, yaitu 1 adalah vulkanisme, 2 adalah tektonisme, 3 adalah gempa bumi. Itu tenaga endogen. Kemudian yang kedua adalah tenaga eksogen, itu dibagi lagi menjadi 4 ya. Ya, ada pemindahan, ada pelapukan, ada pengendapan, ada pengikisan. Itu bagian dari untuk pelajaran berikutnya. Nah, untuk soal asesmen tadi, ya, nanti kalau mengalami kesulitan atau mengalami kebingungan bisa cari sumber-sumber yang lain. Ya, di media itu banyak sekali. Di media, ya, terutama di Google itu 3 klik muncul ya. Di situ kan ada pertanyaan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ya, tuh. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup? Apakah dari hasil presentasi tadi cukup baik ya? Cukup puas ya? Sehingga nanti juga ada dalam memberikan penilaian, ya, memberikan penilaian juga sifatnya berbeda. Tadi yang disampaikan teman kalian presentasi dari awal, kemudian dari akhir, ada yang terakhir tadi kelompok 4, ya, memberikan bentuk presentasi berupa styrofoam, berupa bola, disampaikan dengan penuh semangat sehingga
juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang bagus. Ya. Kemudian dari kelompok 1 jadi juga hasilnya juga bagus menggunakan bahan plastik, bola plastik ya. Kemudian diisi dengan bahan-bahan yang berbeda, juga hasilnya juga maksimal. Kemudian dari kelompok 2 juga tadi juga memberikan hasil yang cukup baik menggunakan styrofoam, ya, dibuat bentuknya seperti kerucut ya. Kemudian dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada warna biru, warna oranye dan warna ungu ya. Kemudian yang berikutnya ada kelompok 3 terbuat dari clay atau alam ya, juga hasilnya juga bagus. Di situ juga ada 3 lapisan ya, lapisannya ada warnanya ada biru ya, biru, kemudian merah, kemudian oranye ya. Ternyata dibuat dibentuk juga hasilnya juga maksimal. Kemudian yang ke kelompok terakhir, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini terbuat dari styrofoam, kemudian dicat dengan begitu baik, membentuk sebuah susunan ya, susunan litosfer ya. Sehingga di situ ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah litosfer itu sendiri, kemudian inti dalam, kemudian ada inti luar, itu bagian barisfer ya. Prosesnya juga dalam pembuatannya katanya ada kendala. Kendalanya tadi mungkin dalam proses pemotongan. Ya, proses pemotongan. Kemudian saya kira untuk kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya bagus. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada yang paling bagus hasilnya, juga ada yang baik atau cukup, kemudian ada yang sangat baik ya. Kemudian berikutnya adalah tugas asesmen tadi atau tugas akhir tadi, nanti bisa diselesaikan atau dikerjakan. Kalau sudah nanti bisa saya lihat melalui aplikasi saya, WA saya, karena melalui Google Form tadi ya, tinggal mencari jawabannya. Nanti hasilnya akan terlihat ya, A, B, C, D misalnya. Nasbah dapat berapa nanti akan kelihatan ya. Sehingga nanti akan saya berikan nilainya berapa nanti saya akan sampaikan ya. Misalnya si A atau 80, 90 atau 100 bahkan ya. Mungkin itu bisa kembali ke tempat semula, ke tempat awal ya. Bisa kembali ke tempatnya, ayo. Ke bangkunya masing-masing. Kursi. Sudah ya? Kalau sudah ya. Kalau sudah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Marilah pembelajaran pada siang hari ini ya, kita tutup dengan doa supaya pembelajaran pada siang hari ini mendapat keberkahan atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin Brian dapat menutup doa dengan baik. Silakan berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.